Yang bilang rendang siapa? Kan saya belum bilang mau masak apa. Lu nyerocos saja rendang. Hai, ketemu lagi di dapur Mak Yus. Karena ini masih suasana lebaran, jadi Mak Yus akan masak daging ya. Yang bilang rendang siapa? Kan saya belum bilang mau masak apa. Lu nyerocos saja rendang. Kan saya mau masak daging malbi. Ini makanan khas Palembang, tapi rasanya enak. Dia nggak pedas. Kalau rendang kan pedas, anak-anak seringkali nggak bisa makan. Tapi ini kalau makan dengan ketupat, untuk anak-anak pas ya. Mirip kayak steak, tapi dia bukan steak. Ada asemnya, ada manisnya, ada gurihnya. Terus bumbunya juga pekat gitu. Enak deh, udah ikut Mak masak ya. Ayo mari kita masak. Kita potong ya dagingnya ya. Dagingnya, cara potong daging tuh harus lihat seratnya. Ini kan ada serat panjang-panjang. Kita jangan potong begini. Kalau panjang itu nempel di gigi. Jadi kita potong seratnya seperti ini. Jadi seratnya pendek. Dan matang pun juga akan lebih cepat dia kalau begini. Ya, nih. Seratnya pendek kan? Nggak nempel di gigi kalau dimakan. Selanjutnya kita akan bumbu-bumbunya udah disiapin ya. Ini ada bawang merah, bawang putih, kemiri yang udah disangrai. Kemiri disangrai supaya dia keluar wanginya ya. Ada jahe sedikit aja, ada kayu manis dan ada pala, setengah aja palanya. Kemudian ada asam jawa, kecap manis supaya manis seperti saya. Dan ada serai. Serai ini untuk penguat rasa ya. Ada daun salam juga. Sebetulnya nggak pakai daun jeruk, cuman saya kasih daun jeruk supaya ada rasa bau wangi-wangi. Enak pakai daun jeruk itu ya. Yuk kita masak, kita blender dulu semuanya ya. Kita masukin semuanya, kita aduk jadi satu. Kita kasih santan encer sedikit. Oke, kita akan masak ya. Nah ini bumbunya, karena tadi kita blender kasih air ya, kasih santan encer, kita keringin dulu, nanti kalau sudah agak kering baru kita kasih minyak. Wangi loh, wangi banget. Nah ini kan udah kering ya, hampir kering, kita boleh masukin minyak, kita tumis pakai minyak. Kita tumis sampai warnanya kecoklatan. Kalau warna kecoklatan berarti sudah matang bumbunya. Kalau ini jangan dulu masuk daging ya, karena masih setengah matang bumbunya. Kalau bumbunya setengah matang nanti bau dan rasanya kurang. Ini bumbunya udah coklat ya, nih coklat warnanya, udah nggak pucat lagi. Nih. Kalau sudah coklat begini kita masukin dagingnya. Dagingnya kita masukin, kita aduk ya. Sampai dagingnya berubah warna. Ini sekarang dagingnya udah berubah warna nih ya. Udah depannya sudah agak matang-matang gitu tapi belum matang. Jadi dia biar kecampur dulu semua bumbunya ke dalam dagingnya, ngeresep. Kalau sudah meresap kita kasih, ini santan encer, bukan santan kental, ini santan encer. Kita kasih santan encer ya, sampai dia kerendam. Kira-kira 700 cc ya, 700-800 cc lah. Ini saya pakai daging khas supaya cepat empuk. Kalau mau pakai daging sengkel juga boleh, suka-suka aja mau yang mana. Supaya dia cepat empuk ya, ini kita tutup. Tutuplah kualinya, jangan menutup hatinya ya, kualinya aja ditutup. Ini tuh boleh kecil. Oh ya, jangan lupa dikasih kayu manis. Ya, ingat kayu manis supaya dia ada rasa manis-manis. Sekarang kita kasih serai ya, kasih serai, kasih daun salam, kasih daun jeruk sedikit supaya dia wangi-wangi sedikit gitu loh. Ada aroma-aroma yang menggoda iman, menggoda hati, menggoda semualah. Kita tutup ya, supaya dia cepat matang. Kurang lebih ya 30 menit ya, tergantung. Kalau pakai sengkel lama loh, pakai daging sengkel itu bisa 1 jam. Karena sengkel lebih keras. Kalau daging khas itu dia cepat lembut. Nah ini
sudah kering ya, 30 menit lebih. Ini sudah kering, dagingnya juga sudah empuk. Sekarang kita masukin santan kentalnya ya. Santan kentalnya ini kurang lebih ini 300 cc ya. Cc ini. Malbi itu bisa dengan kuah seperti ini. Nanti kita tinggal tambahin bumbu-bumbu aja. Atau kita mau masaknya lebih pekat ya. Jadi kita akan masak lagi sampai dia keluar sedikit minyak gitu. Warnanya coklat dan keluar minyak ya. Nah ini karena kita sudah masuk santan kentalnya, kita boleh masukin asamnya. Ini kita rebus lagi. Untuk nanti bumbu garam, kecap, tunggu dia sudah kental. Karena kalau kita masukin sekarang, rasanya belum bisa ditentuin. Karena kadang-kadang nanti jadi keasinan. Ya kita tunggu lagi ini kurang lebih 10 menit. Ini nggak usah ditutup lagi, biar aja. Karena kalau ditutup dia takutnya dia gosong. Ini kalau santan kental sudah masuk ya, ini harus diaduk terus supaya dia nggak pecah santannya. Kalau pecah santannya rasanya nggak enak, gurihnya beda ya. Kalau sudah masuk, aduk terus sampai dia kering, sampai dia warna kecoklatan. Nah ini ya sudah kental ya, nggak cair lagi. Ini kita udah boleh kasih bumbu. Kita kasih dulu tadi pala yang setengah yang sudah kita haluskan. 1 sendok teh garam, 1 sendok teh jamur, mericanya setengah sendok teh aja. Kita aduk dulu deh. Kalau sudah kita kasih kecap manis. Kecap manis ini bikin manis ya. Sama seperti yang masak manis. Ini dagingnya sudah warna kecoklatan, bumbunya juga sudah kecoklatan. Minyaknya sudah keluar ya. Sudah ada minyak-minyaknya. Berarti ini sudah matang. Dagingnya juga sudah empuk. Udah matang. Susun. Cabai di sini 1, kasih daun jeruk, ini daging malbinya. Memang ini coklatnya tua, nggak sampai kehitaman karena memang kecapnya bukan kecap yang hitam. Jadi warnanya coklat tua dan ini rasanya nano-nano, enak banget. Ada asamnya, ada gurihnya, ada asinnya. Enak sekali ya, silakan dicoba. Masakan Mak Yus pasti Mak Yus. Silahkan nanti dicoba dimasak di rumah, pasti enak. Nanti kalau ada yang mau request, silahkan tulis ya di bawah ya, mau masak apa lagi ya. Dah, selamat mencoba.